Setiap orang boleh menjadi pemimpin di Indonesia. Itu tujuan terakhir. Itu tujuan terakhir. Setelah kafir tidak dibicarakan lagi di Indonesia dan sudah tidak ada lagi kata-kata kafir, maka nanti siapapun saja boleh memimpin di Indonesia ini. Saya ingatkan kepada umat Islam, selama umat Islam mayoritas, dengar, selama umat Islam mayoritas, haram memilih pemimpin kafir. Bikin viral biar saya ditangkap, bukan nantang. Sudah tua saya ingin husnul khotimah. Jangan gara-gara tua saya berubah pikiran. Selama umat Islam mayoritas, haram memilih pemimpin yang kafir, yang tidak beragama Islam. Haram. Sampai kan? Ini gara-gara supaya di Indonesia ini orang kafir jadi pemimpin. Kalau di negara minoritas, nah lain-lain hukumnya dalam fikih. Kalau kita minoritas, kita berada di Spanyol, kita berada di Belanda, kita minoritas, tidak dilarang memilih pemimpin yang kafir. Kita dalam negara minoritas, betul apa tidak? Hai bangsa Indonesia, kau jangan menghilangkan naluri manusia. Ini naluri. Orang Sunda pasti ingin pemimpin dari orang Sunda. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang Betawi ingin punya pemimpin orang Betawi. Betul apa tidak? Sukron Makmun orang Madura ingin mempunyai presiden dari orang Madura. Betul. Orang Jawa ingin punya pemimpin dari suku Jawa. Ini bukan sara, ini naluri manusia. Betul apa tidak? Iya. Yang penting, hai orang Sunda, kau senang dengan orang Sunda, persilakan. Tapi dan dalam negara Bhinneka Tunggal Ika, kau jangan menghina suku yang lain. Orang Sunda jangan menghina suku Jawa. Orang Jawa jangan menghina suku Madura. Orang Madura jangan menghina suku Sunda. Mari kita hidup satu bangsa yang rukun dan damai. Betul apa tidak? Tapi tidak menghilangkan kalau orang Madura ingin mempunyai pemimpin dari orang Madura. Itu wajar, naluri manusia. Jangan bertentangan dengan kodrat. Betul apa tidak? Kita punya kodrat. Orang Kristen ingin punya pemimpin yang beragama Kristen, pasti. Orang Hindu ingin punya pemimpin yang seagama dengan mereka, agama Hindu, pasti. Saya orang Islam, ya, ingin punya pemimpin yang beragama Islam, pasti. Dan itu bukan sara, itu kudrat, namanya naluri manusia. Maka saya tidak pernah komplain kalau di Bali gubernurnya selalu orang Hindu dan beragama Hindu. Saya angkat topi, saya hormati orang yang beragama Hindu di Bali. Dia memilih pemimpin yang beragama Hindu sehingga pemimpin dengan masyarakat nanti harmonis. Betul apa tidak? Masyarakatnya Hindu, gubernurnya Hindu, insya Allah masyarakatnya harmonis. Saya tidak pernah komplain kalau di Papua itu gubernurnya selalu beragama Kristen. Saya hormati mereka, umat Kristen yang ada di Papua itu. Mereka konsekuen karena saya yakin setiap umat beragama dengan pemimpin yang seagama itu bukan sara, naluri. Tetapi anehnya kalau di Jakarta yang mayoritas Islam,
Kemarin tidak memilih Ahok, lalu dianggap kepada Sarah. Ini aneh bin ajaib. Betul apa tidak? Kalau orang Jakarta yang mayoritas Islam milih gubernur yang beragama, itu satu hal yang wajar. Jangan dibawa kepada Sarah. Kalau dibawa kepada Sarah nanti jadi Sarah, hancur negara ini. Bagaimana? Kira-kira pidato saya ini benar apa salah? Nah, ini yang naluri itu jangan dibeda-bedakan, tapi tetap antara umat beragama saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Ini perintah agama Islam, hidup yang toleransi dengan tidak mengorbankan akidahnya. Nah sekarang ini karena untuk toleransi akidah mau dikorbankan. Semua agama sama, semua agama benar. Siapa yang punya pendapat ini? Yang punya pendapat ini seorang tokoh Yahudi, Reform Judaism, Yahudi reformasi, bernama Abraham Giger. Dia yang berpendapat semua agama sama, semua agama benar. Dengan logika apa dia katakan? Karena semua agama pasti menyuruh kepada kebaikan, tidak ada agama yang menyuruh kepada kejelekan. Oleh sebab itu semua agama sama, semua agama benar dalam rangka memurtadkan generasi muda Islam. Generasi muda Islam yang tidak belajar agama, misalnya di pesantren, agamanya cuma setengah-setengah. Lalu ada kiai berpidato semua agama sama, semua agama benar. Untuk apa saya beragama Islam pakai subuhan tiap pagi? Toh kata kiai semua agama sama, semua agama benar. Inilah Kiai Sontoloyo. Bagaimana? Mantap? Mantap? Mau jadi kiainya dunia atau menjadi kiai di akhirat? Saya ingin dunia akhirat. Betul? Lah ini saudara-saudara terpaksa saya ingin terlanjur jadi kiai. Apa? Saya ini terlanjur jadi kiai, tapi bukan berarti menyesal. Saya harus membenarkan. Ikan gurami itu ikan, ikan mas itu ikan, ikan lele itu ikan, ikan bandeng itu ikan. Apakah semua ikan itu sama? Apakah semua ikan itu sama? Tidak sama. Ikan emas lain, ikan bandeng lain, ikan gurami lain. Kalau agama dikatakan semua agama sama, saya minta tolong tunjukkan, hai kiai-kiai yang berkata semua agama sama, samanya di mana? Tolong jelaskan kepada saya, samanya di mana? Akidahnya tidak sama, ibadatnya tidak sama. Orang Islam pergi ke masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid mustaghfirlillahi ta'ala, salat qobliyatal jum'ah, dengarkan khotib berkhutbah, setelah itu salat Jumat 2 rakaat, setelah itu salat ba'diyatal jum'ah 2 rakaat selesai. Saudara saya yang saya hormati, orang Kristen pergi ke gereja, sepatunya dipakai apa tidak? Bersama pacarnya boleh apa tidak? Di gereja ada doa, di gereja ada nyanyian persilakan. Apakah sama ibadatnya orang Kristen setiap minggu ke gereja dan ibadatnya orang Islam yang ke masjid setiap hari Jumat? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta. Persilakan. Kalau dianggap menghina, persilakan, tuntut. Saya tidak menghina, matanya yang tidak melihat, betul apa tidak? Coba lihat orang Islam ke masjid, usolli fardhul maghribi mustaqbilal kiblati salata rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sama dengan orang Kristen yang gereja.
Mengapa kau katakan sama? Mengapa kau katakan sama? Matanya yang tidak melihat. Kesel saya ini. Udahlah, apapun yang terjadi. Saya sudah umur 80 tahun. Saya ingin masuk kuburan husnul khotimah. Tidak akan menimbulkan kemunafikan di tengah-tengah bangsa ini. Saya akan mengajarkan yang benar. Maka kadang-kadang walaupun saya sudah tua, Bu, kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua, jawab Sukron Makmun, pasti benar. Gak usah ragu-ragu. Kiai-kiai yang ada di samping saya tanya tadi, berapa umur kiai? 74, 72, ya Allah, masih di bawah saya. Kiai Miran itu jauh di bawah saya itu. Saya paling tua, Bu. Hah? Iya benar, Bu. Gak usah ragu-ragu kalau ditanya siapa penceramah paling tua seluruh Indonesia, katakan Sukron Makmun, pasti benar, Bu. Cuman kelihatannya gimana tuh, tua apa muda, Bu? Enggak, saya tanya yang benar. Enggak usah repot, mengapa sih? Tua apa muda? Yang bilang tua